Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Today we will learn about simple present tense. It is grammar that telling routines or habitual activities, and it's also telling about general truths, and then adverb of frequency. Verb forms in simple present tense. First, for the personal pronouns she, he, and it, we add s, es, and ies to the original form of the verb. Jadi dalam bentuk kata kerja kita bisa menambahkan s, es, dan is pada bentuk kata kerja yang asli. Kapan kita menambahkan s? Rata-rata untuk semua kata kerja itu hanya ditambah dengan s. For example, contohnya, the moon shines at night. Kata kerja di sana adalah shine. Karena personal pronouns-nya adalah moon, kata kerja gantinya adalah it, maka shine menjadi shines. Contoh kedua, she eats vegetables. Kata kerjanya adalah eat, sedangkan personal pronouns-nya adalah she. Kata dasarnya tadi eat ditambah dengan s menjadi eats. Kapan kita menambahkan ies? Ya, we add ies when the verb ends with y. Jadi kita menambahkan ies ketika kata kerjanya diakhiri dengan huruf y. For example, contoh kalimatnya, she studies hard every night. Dia belajar dengan giat setiap malam. Subjeknya adalah she, kemudian kata kerjanya belajar. Belajar itu kan study. S-T-U-D-Y, study. Diakhiri dengan huruf y, maka ketika dalam bentuk simple present, study-nya menjadi studies. S-T-U-D-I-S, study, studies. Contoh kedua, the baby cries. Bayi itu menangis. Apa subjeknya? The baby. And then kata kerjanya adalah cry. Kata kerjanya adalah cry. Kata dasarnya cry karena dia simple present menjadi cries. Yang ketiga, kapan kita menambahkan es? Ya, we add es when the verb ends with ss, sh, ch, x, or o. Jadi kita menambahkan huruf e dan s pada kata kerja ketika kata kerjanya itu diakhiri dengan huruf ss, sh, ch, x, atau o. Contoh, for example, he discusses the task with his teacher. Dia mendiskusikan tugasnya dengan gurunya. Kata kerjanya di sana adalah discusses. Ya, kata dasarnya discuss. Karena dia diakhiri dengan dua huruf s, maka ditambah dengan es. Discuss menjadi discusses. Selanjutnya, contoh selanjutnya, he washes his motorcycle every Sunday. Dia mencuci motornya setiap hari Minggu. Kata kerjanya apa? Mencuci ya, wash. Wash diakhiri dengan huruf s dan h, maka dia ditambah dengan es. Jadi wash menjadi washes. Nah, sedangkan kalau kata gantinya itu I, you, we, dan they, kata ganti orang di sini I, you, we, dan they, maka kita tetap menggunakan original form of the verbs. Kita tetap menggunakan bentuk kata kerja dasar. Contoh, we drink water every day. Kami minum air setiap hari. Karena subjeknya we, maka drinknya tidak ditambah s, is, atau ies. Tapi kalau subjeknya she misalnya, maka drinknya ditambah s. She drinks water every day. Dia minum air setiap hari. Contoh kedua,
They go to school on foot every morning. Mereka pergi ke sekolah jalan kaki setiap pagi. Kata kerjanya di sana adalah go. Dan itu tidak ditambah s atau is. Tapi ketika subjeknya he misalnya, maka go di sana menjadi goes. He goes to school on foot every morning. Dia pergi ke sekolah setiap pagi. Di situ ya bedanya antara personal pronoun yang she, he, it dan I, you, we, dan they dalam penggunaan simple present untuk menyatakan kegiatan rutinitas atau kebenaran yang secara umum diketahui oleh orang banyak. Selain itu yang perlu kalian perhatikan mengenai adverb of frequency. Adverb of frequency biasanya kita gunakan bersamaan dalam simple present tense. Contoh kosakatanya adverb of frequency ini adalah always, often, sometimes, never, usually, and every. Nah, perlu diingat juga, remember the frequency of the adverbs. Itu always, itu menyatakan 100%. Jadi always itu artinya selalu. Artinya tingkat keseringannya itu selalu dilakukan, 100% selalu dikerjakan atau dilakukan. For example, contoh kalimatnya, I always watch TV every day. Saya selalu menonton televisi setiap hari. Berarti setiap hari itu selalu menonton TV. Enggak pernah enggak. Yang kedua, tingkat frekuensinya 90%, yaitu usually. Artinya, biasanya, I usually have fried rice for breakfast. Saya biasanya makan nasi goreng untuk saat sarapan. Yang ketiga, often, artinya sering. Itu tingkat keseringannya 70%. I often surf the internet. Saya sering berselancar di internet. Yang keempat, ada yang namanya sometimes. Sometimes itu tingkat keseringannya 50%. Namanya kadang-kadang ya, artinya kadang-kadang. I sometimes play badminton. Saya kadang-kadang bermain bulu tangkis. Kemudian ada seldom. Seldom itu artinya jarang. Contohnya, I seldom read the newspaper. Ini tingkat keseringannya 10%. Artinya saya jarang membaca koran. Ya. Dua terakhir yaitu rarely. Itu tingkat keseringannya 5%, artinya jarang sekali. Contoh, I rarely wear my sunglasses. Saya jarang sekali menggunakan kacamata hitam saya. Terakhir, never. Never artinya tidak pernah, berarti sama sekali tidak pernah dilakukan. Contoh, I never cheat on the test. Contoh ya, saya tidak pernah mencontek saat ujian. Nah, itu dia materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan ditulis di buku catatannya sebagai bahan belajar untuk minggu depan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.